Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sabang 17, selamat datang di Sabang 17 Channel. Sabang 17 Channel ini berposisi di Jalan Sabang 17, Bandung. Ini adalah markas dari atau sekretariat dari HMI Cabang Bandung dan Badko HMI Jawa Barat serta Yayasan Yahmi, Yayasan Harapan Mukhlisin Indonesia. Channel ini akan tampil dengan berbagai rubrik, dan kali ini kita berjumpa dengan rubrik tokoh inspiratif. Saya Medrial Alamsyah. Oh, ini buka dulu kali ya. Kita buka. Boleh ya? Medrial Alamsyah sebagai host kali ini ya untuk rubrik tokoh inspiratif. Nah, dikatakan tadi tokoh inspiratif. Kali ini untuk pertama kali kita mengundang saudara atau Kang, kita manggil Kang aja ya. Ini kan kita di Bandung ya. Di Kang Agus Munawar. Ya kan? Kang Agus Munawar asli Ciamis ya. Ciamis. Ya. Kalau saya ini Sabang 17 ini sangat heterogen. Kang Agus dari Ciamis, saya dari Sumatera Barat. Tapi lamun bahasa Sunda ke tiasa. Nah, balad. Balad. Ya. Balad. Ari jeung urang Ciamis mah bahasa Sunda masih sanggup. Ari jeung sareng orang Bandung nu ngorang-orang mah jasa kene. Anu kolot mah 5 menit mah sanggup. Oke, Kang Agus. Iya, Kang. Tadi dikatakan Kang Agus tokoh inspiratif. Apa sih dasarnya kan gitu kan? Nah, yang pertama ditanya itu apa sih prestasi yang sudah Kang Agus raih? Penghargaan yang sudah diberikan oleh pihak lain. Apa aja tuh, Kang? Ini kalau ditanya penghargaan, sesungguhnya penghargaan tertinggi itu kalau masyarakat mau membaca kemudian kehidupannya jadi meningkat. Wah, luar biasa. Ya. Itu luar biasa. Ya. Jadi kalau kita memberi manfaat itu penghargaan sesungguhnya. Ya. Nah, kemudian pada saat perjalanan itu kita ada dapat apresiasi, tentu saja. Ya. Ya kita pernah dapat dari Perpusnas Nugra Jasa Dharma Pustaloka 2014, dari Kemdikbud juga pernah sebagai TBM kreatif. Apa tuh TBM? Kreatif itu jadi taman bacaan masyarakatnya yang memang juga bisa berkegiatan segala macam yang masyarakat juga bisa jadi happy, bisa jadi asik, tapi bisa jadi terus sambil belajar. Ya. Dari Gubernur Jawa Barat juga sebagai pengelola TBM bidang perpustakaan, dari Coca-Cola Foundation, dari IKP DKI juga pernah. Itulah Bang. Tapi sesungguhnya tadi penghargaan yang paling hebat itu pada saat kita hadir di masyarakat mengapresiasi mau datang ke tempat kami itu. Ya. Amen. Ini luar biasa itu sebenarnya. Kalau nggak salah Kang Agus tuh pernah juga tampil di Kompas ya. Oh iya, itu tokoh, rubrik tokoh ya. Iya, itu 2020 kemarin jadi Mbak Esther yang datang, yang mewawancarai, dan ya pokoknya mungkin menurut mereka layak saya dipublikasikan, tapi sesungguhnya masih banyaklah di luaran sana yang lebih berdarah-darah. Cuma kebetulan aja lah mungkin. Kalau orang Sunda tetap merendah Bang. Tapi maju terus gitu kan. Itu nggak sembarangan itu susah. Banyak orang yang ingin tampil, bahkan orang mungkin yang udah dianggap tokoh secara nasional, tetapi nggak bisa juga tampil di situ, gitu kan? Gitu ya. Jadi itu suatu prestasi yang luar biasa.
Nah, karena itu jadi layak kalau kita undang Kang Agus ke sini. Gitu kan. Ini kita juga dapat penghargaan sebenarnya dari Kang Agus karena Kang Agus mau ke sini. Gitu kan. Iya. Karena tadi pas di tengah-tengah sebelum acara ini saya ada yang membuat seneng, ada yang akan memberikan buku. Jadi saya nanti setelah ini podcast ini saya nanti akan ngambil buku. Jadi pulang itu saya bahagia karena dapat ada yang ngasih buku. Iya, luar biasa. Jadi kalau ada yang mau kasih buku lagi silakan, ya kan? Silakan. Iya. Jadi silakan hubungi Kang Agus, nanti kita kasih nomornya, kita tulis ya nomornya nanti. Oke, Kang Agus. Kalau bisa Kang Agus tuh dulu kuliah di mana sih? Kalau nanya kuliah dari Sabang 17 ke Jalan Seram nggak jauh. Cuma kampus itu bikin seram. Karena ada Taman Maluku. Jadi yang kuliah di Bandung pasti tahu lah. Kampus ini sekarang udah pindah ke sana di Cimahi. Oh, di Cimahi. Iya, nyatu dengan IKIP Siliwangi sekarang. Tapi namanya jadi STAI Siliwangi. Dulunya kan ini sih. Cuma kalau ditanya lebih jauh, saya malu juga. Ijazah pun belum diambil, Bang. Tapi saya banyak juga yang mempercayai untuk kerja. Tapi ijazahnya belum diambil. Itu prestasi yang lain lagi tuh. Ijazah nggak diambil tapi bisa kerja. Kalau nggak salah dulu Kang Agus kita pernah bareng juga ya kerja ya. Iya. Ya sebelum perusahaan awal-awal ya. Ya awal-awal ke Jakarta. Ya. Sebelum disapu oleh krisis. Iya betul. Ya kan. Sampai kita beralih jualan muk dulu ya. MLM ya. Direct selling ya. Iya. Tapi kemudian gagal juga bubar. Nah, setelah itu kita lama nggak ketemu. Nah, terus ini Kang Agus ini asal dari Ciamis, kemudian kuliah di Bandung, kemudian kerja di Jakarta. Iya. Ya kan ya? Kerja di Jakarta beberapa tahun, terus balik lagi ke Bandung ya. Ini atau cerita lebih sampai ke jadi penggerak literasi. Baik. Jadi awal mulanya ini seringkali ditanyakan oleh teman-teman media. Tapi memang kalau menceritakan, saya kan juga melakukan gerakan ini, mendekatkan akses bahan bacaan dan kegiatan ke masyarakat ini kan kurang lebih udah 21 tahun Bang Med. Sejak anak saya usia 1 tahun. Ya. Jadi waktu itu setelah kuliah saya ke Jakarta dulu dengan Bang Med. Di Jakarta kalah, saya bertahan di Bandung. Di Bandung saya kerja di Grup Pikiran Rakyat. Akhirnya saya tinggal di daerah Arjasari Kabupaten Bandung. Saya ngerintis sebuah taman baca kecil ukuran 3x2 di dapur. Karena memang kita prihatin kalau kita tidak bergerak, hanya berdebat di soal minat baca. Akhirnya saya diskusi dengan istri. Saat itu belum kerja. Udahlah, dari buku-buku kita keluarin. Pertama, kita bagaimana mendekatkan bahan bacaan ke anak kita agar anak kita keranjingan membaca. Kemudian anak tetangga ngikut dan lain-lain ngikut, itu lain soal. Tapi yang paling penting itu adalah bagaimana kita membangun keteladanan dari diri dulu. Di luar dugaan, pengunjung banyak, udah 300 itu waktu di dapur juga. Kegiatannya banyak segala macam dan semuanya serba gratis, berkembang. Akhirnya tahun 2004 diresmikan oleh Bupati Bandung taman bacanya. Saat itu ya protokol juga sempat bertanya, Bang Med, ngapain ini ukuran 3x11 mau diresmiin Bupati? Saya bilang justru di sini yang akan membuat kesuburan nanti itu dari membaca ini, dari pengetahuan ini. Kemudian kami hijrah lagi karena istri saya jadi PNS, Bang Med, di Pemda Bandung. Kan jauh dari Arjasari ke Bandung, kasihan juga, capek juga kan. Akhirnya pindah saya ke Soreang. Di Soreang saya nggak bisa diam juga. Akhirnya buat lagi sudut baca Soreang. Berkembang. Teman-teman juga yang mau mengelola atau mendirikan saya support. Akhirnya di sana juga ada beberapa komunitas yang terbangun. Nah,
usia bertambah, biasa orang Sunda itu ingin pulang ke kampung, tapi pulang ke kampung juga punya alasan. Pertama pasti harus bergerak lebih berdarah-darah. Terus yang kedua memang juga kita ingin memaksimalkan potensi yang ada di daerah. Saya balik ke kampung, saya mendirikan lagi komunitas baca, saya mendirikan taman pustaka Hasanah, itu berbasis sekolah, kemudian mendorong juga aktifnya perpustakaan Desa Binduraja, dan sampai saat ini saya terus bergerak di dunia literasi. Cuma lagi bergerak di dunia literasi, saya juga akhirnya bekerja dulu, ditarik lagi ke Jakarta untuk sebuah program. Waktu itu programnya di program pengembangan perpustakaan pihak swasta, tapi sekarang program itu jadi programnya nasional di Perpusnas, transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Saya sempat jadi konsultan sampai 2019 Kang Med. Tapi sambil posisi bekerja tetap saya kalau libur melayani masyarakat, dan saat itu belum ada COVID, jadi kalau hari Minggu kita buka lapak di Taman Surawisesa, jadi ada mobil support dari Yayasan Tunas Cendekia Foundation, kita bergerak dengan relawan, kita jajakan buku-buku yang keren, masyarakat mau mengakses. Itu di Jakarta? Itu di Ciamis. Oh, di Ciamis. Di Ciamis, jadi saya tiap minggu pulang. Oh gitu? Tiap minggu pulang, Kang. Waktu kerja di Jakarta iya. itu cuma kos di Jakarta. Iya, tapi minggu itu saya selalu harus ada di Ciamis karena saya harus melayani masyarakat. Dan itu memang kenikmatannya luar biasa. Karena saya senang, bahagia, kata orang masyarakat nggak doyan baca. Tapi ternyata kalau akses itu ada, ternyata mau. Jadi persoalan kita ini mau nggak kita bergerak bersama-sama mendekatkan akses kepada masyarakat agar masyarakat mau membaca. Oh jadi sebenarnya sih bukan minat baca. Bukan minat baca, kesungguhan kita lah. Kita harus lebih sensitif melihat masyarakat, kita bergerak, melayani. Sekarang nih kan minat baca apa tuh ukurannya tuh, Agus? Kalau biasanya yang dipakai sebagai ukuran untuk menggambarkan kita soal minat baca tuh oleh pemerintah. Kita kan tahu ada ranking negeri kita keberapa. Kalau saya mengabaikan itu, saya lebih berpikirnya bagaimana buku dekat dengan masyarakat, karena masyarakat mau membaca. Jadi kalau udah bicara penelitian inilah itulah, terus kalau kita sudah tahu memang minat baca rendah, terus kita ngapain? Kalau saya semakin ini begini, kurang bagus minat baca, saya semakin berdarah-darah untuk mendekatkan akses bahan bacaan kepada masyarakat. Nah ini menarik nih. Jadi kita ini sudah tahu nih selama ini bahwa minat baca kita kurang bagus lah. Dikatakan sebenarnya kalau bicara minat baca, ya minat itu kan dari dalam ya. Dari dalam. Sementara ukurannya adalah jumlah bacaan, jumlah buku yang dicetak mungkin ya. Iya lain-lain. Jadi, dan kalau ada pertanyaan begini, di kita ini kan jumlah buku yang dicetak bahkan ilegal banyak. Itu kemana kalau ditanya soal minat baca rendah? Siapa yang baca buku ilegal? Banyak juga persoalan-persoalan lain. Makanya saya tidak mau melihat itu, tapi itu sebagai pengetahuan saja untuk memastikan bahwa saya harus lebih banyak bergerak karena memang banyak persoalan terkait juga soal dunia perbukuan. Coba. Oke, sebelum kita masuk banyak hal yang mau diceritakan. Banyak ini kan. Nah, sekarang tadi pindah dari Arjasari. Kalau nggak salah saya pernah juga deh ke Arjasari, saya pernah datang ya sama Pak Ferry Mursidan. Oh iya. Waktu jadi anggota DPR ya. Iya, dan beliau masih ketua IKA Unpad. Ya. Dan saya sempat mendapat juga bantuan buku dari IKA Unpad. Dan sekarang terjaga itu komunikasi dengan IKA Unpad, bahkan dengan beberapa dosen Pikom. Sampai hari ini itu terjaga dengan baik. Jadi saya karena memang saya bukan jurusan ilmu perpustakaan, ya. Jadi kalau saya awam dalam hal ilmu perpustakaan, saya bertanya-nya mudah, dan mereka juga sangat baik memberikan informasi yang benar. Jadi sekarang masih terjaga. Jadi itu juga kunci bagaimana kita konsisten, kita punya komitmen
menjaga hubungan-hubungan baik dengan potensi-potensi yang telah dan ada saat itu, telah ada irisan, kita jaga sebaik Oh, mungkin. jadi waktu itu kan Kang Ferry jadi ketua IKA Unpad, Iya. datang ke sana juga waktu itu kan jadi calon anggota DPR, DPR, ya, waktu itu. pusat, ya. Tetapi gara-gara itu Kang Agus tetap jalin hubungan dengan IKA Unpad walaupun sudah bukan Kang Ferry lagi yang jadi ketua. Saya jalin karena memang Yes. prinsipnya kita harus berkolaborasi dengan siapapun itu. Ya, ya. Dan kata kuncinya ada misi yang sama, bagaimana mendekatkan akses bahan bacaan kepada masyarakat. Terus aja berkomunikasi dengan Kang Hikmat. Wah, luar biasa. Pokoknya terima kasih lah, mereka masih banyak support kepada kami. Dengan yang baru Yang baru ini belum. belum ya? Belum. Sampai Kang Hikmat. Sampai Kang Hikmat. Nah, ini harus lanjut lagi ya. Tapi dengan dosen Unpadnya Dengan tetap dosen Vkomnya sekarang jalan. masih berjalan. Oke. Terus ini saya mau cerita yang lucu-lucu dulu yang saya ini dulu nih. Iya. Dulu tuh saya dengar tuh ada pakai naik helikopter kan naon teh. Dari Bandung ke Arjasari naik helikopter teh, mau ceritanya. Woi, kok akan tahu ya? Nah, saya kan ya, ada intel. Jadi memang Eh. saya melakukan pendekatan dengan banyak pihak sehingga seringkali pada saat perjalanan itu ada orang, apa sih yang kamu belum pernah rasakan, saya mau ngasih hadiah buat kamu katanya. Ya. Waktu itu ada salah satu pengusaha, saya bilang saya ingin survei taman bacaan saya lewat helikopter dan dia ternyata punya helikopter. Saya bilang ke istri saya, nanti siang saya mau survei taman bacaan pakai helikopter. Ngaco aja kata. Tapi jam 11 itu saya keliling-keliling ngelihat potensi Bandung Selatan, khususnya Arjasari, ya pakai helikopter. Dan orang itu juga merasa senang mendukung terhadap gerakan yang saya lakukan. Jadi Bang Med, pokoknya yang memberi dukungan ke kami, ada yang ngedukung ngasih pinjaman mobil udah 5 tahun. Bang Med, saya kesini dari Ciamis tadi juga pakai fasilitas itu dari Yayasan Tunas Cendekia Foundation. Mereka sangat support kepada gerakan kami. Jadi untuk kemanusiaan, kesehatan, budaya, sosial, pokoknya mobil itu bisa digunakan selama untuk kerelawanan. Dan luar biasa Bang Med, kalau asal kitanya fokus sih yang ngedukung itu Ada aja. Jadi kadang ini jadi ukuran. Ini media datang ngeliput, saya juga suka berpikir, kok mereka tertarik, sesungguhnya ini punya magnet apa sih yang saya lakukan. Nah sekarang juga saya sedang melakukan itu, tes di Ciamis. Saya sekarang sedang membangun sebuah perpustakaan, tapi luar biasa. Di lantai 3 itu yang sedang dibangun ini donasi itu, dan itu cukup pakai Japri, pakai WA, dan yang ngedukungnya luar biasa. Di samping teman-teman dari sahabat Sabang 17, juga banyak para pejabat yang memiliki komitmen untuk mendukung gerakan literasi di desa. Karena memang kalau saya sih ke siapapun nggak malu untuk menceritakan bahwa ini di masyarakat ini bagus loh, mereka antusias loh membaca. Kalau ada buku bekas atau apapun itu untuk memberi dukungan ke masyarakat di desa, saya siap, dan saya siap mempertanggungjawabkannya gitu loh Bang Med. Jadi pengalaman Kang Agus jadi bukan minat yang kurang, tapi fasilitas berarti yang kurang ya. Fasilitas yang orang kalau mau baca harus naik angkot 10 kilo dulu ya. Kasihan lah. Ya, repot. Terus dari mana? Kondisi lagi begini. Ya, ada nggak apalagi ongkosnya? apalagi kondisi lagi begini.